untuk menyanyi hormat bagi Allah Bapa. Kita nyanyi satu kali dalam bahasa Indonesia dan satu kali dalam bahasa Mandarin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa.荣耀归于圣父上帝，荣耀归圣子耶稣，荣耀归于圣灵上帝，荣耀归三一上帝。哈利路亚，哈利路亚，荣耀归三一上帝。Yuk adik-adik, kita siapkan hati, kita lipatkan tangan, kita tutupkan mata, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih kami ucapkan. Kami boleh Engkau tuntun, pelihara, dan jaga sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru di 2022 ini. Dan hari ini kami sangat bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Engkau. Tuhan, Engkau sucikan hati kami, Engkau siapkan hati kami, sehingga ibadah hari ini boleh menjadi satu ibadah yang Tuhan berkenan. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan untuk Engkau. Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga hanya nama Tuhan saja yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mau senang nggak kita dipimpin sepanjang pandemi ini dan hari ini kita masih bisa masuk di tahun 2022. Iya. Senang dong pastinya. Iya. Bagaimana adik-adik kita sama-sama nyanyi satu lagu pembuka. Mari kita bersukaria. Ayo kita siapkan hati, kita sambil bertepuk tangan ya adik-adik semua. Yuk musik. Yuk. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Aduh, adik-adik, senang gak hari ini untuk beribadah kepada Tuhan? Jangan lupakan hari-hari yang lalu Tuhan sudah tuntun kita. Kita patut bersyukur senantiasa. Nah, Lause, kalian masih ingat gak ada satu cerita tentang Tuhan yang menenangkan badai ombak itu loh. Dan ada lagunya ya. Nah, gimana kalau kita nyanyi bersama-sama Lause, Herlina dan Liana? Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk sama-sama. Karena lagu ini itu dulu tulisnya di dalam Alkitab, tapi di dalam kehidupan kita masuk di 2022 ini ada juga suka dan duka, pasti ada ya. Tapi kita ingat, di dalam badai ombak yang akan kita temui di tahun ini, ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, yuk kita nyanyi With Christ in the Vessel. Ya, kita pakai gerakan ya Lause ya. Oke, yuk. Masih ingat gerakannya? Masih dong. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the
With Christ in the flesh so we can smile at the storm as we go sailing home. Ayo. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the flesh so we can smile at the storm as we go sailing home. Sekali lagi. With Christ in the flesh so we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the flesh so we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the flesh so we can smile at the storm as we go sailing home. Ya adik-adik, kita bersuka cita karena Tuhan beserta kita. Walaupun kita mungkin di dalam badai yang akan kita hadapi, ada kesulitan, ada kesusahan, di tahun 2022 ini kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita, beserta kita. Dan kita tidak lupa terus mengingat dan memuji kepada Tuhan kita. Kita akan nyanyi satu lagu, ya, puji Tuhan Sang Pencipta Maha Kuasa. Kita akan terus mengingat kepada Dia dan kita terus bersandar kepada Dia. Mari kita nyanyi bersama, satu kali dalam bahasa Indonesia, satu kali lagi dalam bahasa Inggris. Yuk kita sama-sama nyanyi. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakannya. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh my soul, praise Him, for He is thy help and salvation. Oh, ye who live now and on Him, praise Him, let adoration. Nah, adik-adik semua kita semua akan berdiri, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Nah, kita akan memakai bahasa Indonesia satu kali dan bahasa Mandarin satu kali. Yuk kita sama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，
将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau persembahan. Karena saat ini masih kita belum bisa datang ke sekolah minggu, jadi adik-adik bisa memberikan persembahannya, disimpan dulu di dalam amplop. Nanti kalau sudah kita bisa ke sekolah minggu, baru kita bawa ke gereja. Dan kalau sekarang adik-adik mau mempersembahkan juga, adik-adik bisa scan QR code yang ada di layar. Ya, di layar ya. Ya, jangan lupa tambahkan angka kode 1. Misalnya adik-adik mau mempersembahkan 50.000, adik masukkan angka 50001. Oke? Yuk, sebagai tanda ucapan syukur kita mau menyanyikan persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita sama-sama berdoa. Nanti kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati kami. Hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan ini semua adalah anugerah-Mu dan berkat yang Engkau berikan. Tuhan, sucikan uang-uang ini, pakailah Tuhan untuk pekerjaan pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Bapak, juga Tuhan berkati Papa Mama yang telah memberikan. Tuhan, kami ucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan limpahkan pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik pasti tahu lagu ini, lagu yang udah sering kita nyanyikan, judulnya Firman Tuhan Ku Dengar. Kita nyanyi dengan hati dan sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyi sekali lagi bersama-sama. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong
adik-adik. Kita siap. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh angkat, raise your hand, boleh angkat tangannya. Wah, saya lihat udah mulai banyak nih yang raise your hand. Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan, artinya pada saat kamu sudah siap, berarti tidak hanya tangannya aja diangkat, tapi sikap kita, sikap duduk kita, sikap hati kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi nggak ada yang sambil makan-makan, aduh ada kacang nih, aku ngemil dulu deh sambil makan. Atau ada jus orange, aku sambil minum seruput-seruput. Kita harus tahu bahwa kita mendengarkan firman Tuhan, kita kebaktian walaupun sama-sama di rumah semua, tapi kita memberikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Oke? Oke, sekarang kita mau berdoa. Berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya kita sama-sama berdoa, berikan sikap yang baik, sikap doa yang baik. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Engkau di dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami bersyukur dalam kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai Lausakeni yang akan bercerita, biarlah setiap yang dikeluarkan dari mulutnya benar-benar sesuai dengan kehendak yang Tuhan berikan. Tuhan pimpin setiap dari kami, anak-anak adik-adik, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan ini, benar-benar bisa masuk ke dalam setiap hati kami dan menjalankannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, Lause mau share screen dulu sebentar ya. Oke. Kelihatankah? Ya. Oke. Hari ini kita mau bahas mengenai beribadah sebagai jemaat. Oke. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira ibadah itu apa? Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh angkat tangan, terus langsung bicara. Ibadah itu apa sih? Kita beribadah kepada siapa sih? Halo? Oh, Eugene bilang kepada Tuhan. Betul. Pasti kita beribadah kepada Tuhan. Sekarang ini, kayak setiap hari Minggu ini, kita lagi kebaktian, kita lagi beribadah. Artinya kita lagi menyembah Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Datang, memberikan waktu khusus, berkumpul bersama-sama untuk bisa menyembah Tuhan. Kalau kita bicara jemaat itu, ada yang tahu jemaat itu apa? Chloe, tahu jemaat itu apa, Chloe? Ayo, ada yang tahu? Ethan? Jemaat itu seperti siapa? Seperti Eugene, seperti Ethan, seperti Lausakeni, seperti Lausa Handoko, semuanya adalah jemaat. Jikalau Greta bilang jemaat itu manusia, betul. Tapi dikatakan jemaat di saat kita berkumpul bersama-sama, kita beribadah menyembah Tuhan, manusia-manusia, orang-orang ini disebut jemaat. Oke. Kita bahas dulu, apa sih yang ada di gereja? Nih, Lause kan udah hampir 2 tahun ya, sejak pandemi ini, tidak pernah ada lagi pergi ke gereja secara onsite. Nah, Lause mau tanya, apa yang kalian temukan yang ada di gereja? Ada Tuhan. Pastinya, Eugene. Good. Ada Tuhan. Itu penting sekali. Tapi apa yang adik-adik ingat di gereja itu ada apa sih? Ayo, langsung udah kasih gambarnya nih. Ada gambarnya, kira-kira ada apa di gereja tersebut ya? Ada pendeta, Greta bilang ada pendeta, betul. Darren, ada apa, Der? Ada Lause, ya betul. Darren nggak kedengeran? Unmute, Darren. Ada yang tahu lagi? Ada apa lagi di gereja? Lause kasih contoh ya. Ada yang, ada musye, ada semu, ada pelayanan, betul semua. Ini bagus-bagus nih jawabannya. Kalau Lause kasih jawabannya apa? Ada apa tuh?
Ada LCD yang besar. Kalau kalian lihat di foto itu, ada LCD yang besar. Ada, Greta bilang ada perjamuan. Nah, perjamuan kudus ya. Betul. Ada apa lagi tuh? Ada piano yang besar-besar, Lausche. Ada Alkitab. Betul, Darren. Ada apa? Oh, kalau di gereja aku ingatnya ada teman-teman. Aku bisa ketemu teman-teman. Aku bisa ngobrol, bisa bercanda-bercanda, bisa cerita-cerita itu sama teman-teman. Ada apa lagi? Betul, yang tadi dibahas ada Lausche sekolah minggu. Ada lause-lause. Ada apa? Theodor bilang ada salib. Ya, kalau di foto tuh lihat ya, ada salib di tengah dari acara kebaktian umum. Ada apa lagi? Oh, tentunya kalau gereja itu pasti ada ruang kebaktian yang sangat besar, Lausche. Seperti di gambar tersebut. Nah, apa lagi? Ada aktivitas. Kalau di sekolah minggu banyak games, banyak aktivitas. Aku suka. Ada kursi. Ivina bilang begitu. Ada apa lagi? Banyak sekali yang kalian bisa ceritakan ada di gereja. Ada mimbar, Shen bilang, betul. Nggak ada yang salah, semuanya benar. Lalu pikir kalian udah 2 tahun nggak pernah ke gereja, akan lupa. Kira-kira di gereja tuh ada apa ya? Aku lupa loh gereja tuh seperti apa. Tapi ternyata adik-adik semua ingat. Ada banyak hal yang ada di gereja. Nah, sekarang kita mau cari tahu, apa itu gereja? Oke. Kalau kita bicara, siapa yang tahu gereja ini gereja di mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang boleh ngomong suaranya? Ini gereja di gedung mana? Ayo. Eugene tahu ini di mana? Oh, Ethan bilang ini di PIK. Betul sekali, ini gereja di gedung PIK. Oke, ini namanya adalah gereja. Oke, lalu saya mau tanya, kalau ini siapa? Kalau kamu lihat sebelah kiri tadi adalah gedung gereja yang sangat besar, sangat bagus, megah. Tapi anak-anak ini ngapain ya? Ada yang tahu anak-anak ini sedang apa? Sedang berdoa. Sedang, kalau kalian lihat semuanya sedang kusuk berdoa. Semuanya tutup mata. Nah, apakah ini, Lausche ini anak-anak sedang berdoa? Lausche ini anak-anak sedang tutup mata. Tapi apakah anak-anak yang sedang berkumpul dan berdoa ini kita bisa sebut adalah gereja? Bisa nggak kira-kira? Ethan bilang bisa. Alasannya apa, Ethan? Coba, Lausche boleh tahu alasannya kenapa kamu bisa bilang itu adalah gereja juga? Ayo, Ethan boleh di-unmute? Ceritain sedikit kenapa kamu bisa bilang itu gereja. Apa? Kamu unmute boleh? Ayo, siapa lagi? Ya, apa Ethan? Karena mereka tuh berdoa ya. Kalau untuk aku mah. Kenapa? Sorry? Untuk aku mereka tuh berdoa kayak di gereja. Mereka berdoa di gereja. Ya, jadi seperti sikapnya sama ya, seperti di gereja dia juga berdoa. Jadi apakah itu bisa disebut gereja menurut Ethan? Bisa ya? Iya. Nah, oke. Ada lagi adik-adik satu orang yang boleh informasikan bahwa kenapa bisa disebut gereja menurut kalian? Darren angkat tangan boleh memberikan alasannya? Boleh di-unmute Darren. Kamu masih mute, Der. Tadi tidak bisa di-unmute, malah adanya warning the host is not allowing participant to unmute themselves. Oke, nggak apa-apa. Sekarang udah kedengeran suaranya. Kamu mau bilang ini adalah gereja? Iya, karena jika banyak orang berkumpul untuk berdoa, itu namanya gereja. Oke, good. Thank you. Nah, Greta sama Chloe tunggu sebentar ya, nanti giliran lagi. Lah, saya mau jelaskan, kalau kita bicara zaman dulu, zaman jemaat mula-mula, gereja mula-mula, zamannya itu tidak ada gedungnya. Memang kalau kita bicara, nggak ada yang salah dengan gambar ini. Gereja adalah gedung, betul.
adik-adik yang sedang berdoa dan berkumpul bersama, saling berdoa, dan saling menyembah Tuhan adalah gereja juga, betul. Jadi tidak ada yang salah. Tapi kalau kita bicara zaman itu, zaman dulu beribu-ribu tahun yang lalu, para jemaat-jemaat, para anak-anak Tuhan, anak-anak Allah berkumpul bersama-sama dan berdoa. Itulah gereja yang sebenarnya. Karena zaman itu belum ada bangunan seperti gereja masa kini. Oh, saya gereja di Peluit. Oh, saya gereja di PIK. Oh, saya gereja di BSD. Oh, saya gereja di Kelapa Gading. Jadi, zaman itu semua orang berkumpul di satu tempat dan menyembah Tuhan, tidak melihat tempatnya, itu pun disebut gereja. Nah, gereja zaman itu mereka saling mendoakan, mereka saling menguatkan, mereka saling ngapain lagi ya? Saling membagi-bagikan harta benda mereka untuk yang lebih susah. Kalau mereka sedang sedih, dihibur. Jadi mereka saling berbagi, saling menguatkan, dan saling mendoakan satu sama lain. Itulah gereja anak-anak Allah yang percaya kepada Allah, disebut gereja saat itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang kita ketahui di dalam 10 perintah Tuhan, 10 hukum Taurat, kita tahu ada mengenai hukum Taurat yang keempat. Sebentar ya. Udah ke skip belum ya? Sebentar. Udah kelihatan gambarnya? Oke, udah ya. Nah, di hukum Taurat keempat, kita bisa lihat di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Kita tahu bahwa di dalam hukum Taurat keempat diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Langsung minta ada 1, 2, 3, 4 anak. 3 anak yang adik yang mau membacakan ayat hafalan ini. Lalu saya minta ayat 8 dan 9 Ethan, ayat 10 Darren, ayat 11 Chloe. Gitu ya. 8, 9 Ethan, 10-nya Darren, 11-nya Chloe. Greta nanti ya, oke? Oke. Yuk, kita baca sama-sama dan kita baca yang tadi langsung sampaikan dengan keras. Silakan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke, terima kasih 4 adik-adik. Nah, di hukum keempat diperintahkan bahwa kalau saat ini ya, hari pertama sampai hari ke-6 kita diberi kesempatan oleh Tuhan, diberikan 6 hari untuk bekerja, bersekolah, beraktivitas sedemikian rupa, tapi Tuhan memberikan 1 hari di hari ke-7 untuk beristirahat. Untuk beristirahat sejenak dan kembali kepada Tuhan dan berkumpul bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Nah, di sini disampaikan oleh Tuhan bahwa siapapun, baik itu laki-laki, perempuan, hambanya, atau hewannya, ataupun orang yang ada di tempat kediamannya, semuanya harus meninggalkan pekerjaannya dan menyembah Tuhan dan menguduskan hari tersebut. Itu yang disebut adalah hari Sabat. Oke. Nah, kita lihat di ayat berikutnya. Di Imamat 23 ayat 1-3. Lalu saya minta selain 4 yang tadi, boleh Ivanka baca di ayat 23 ayat 1 dan 2.
Siapa lagi yang mau baca? Langsung minta Valencia di ayat ketiga. Oke ya, Ivanka ayat 1 dan 2, Valencia di ayat ketiga. Silakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Oke, nah ini di Imamat 23 ayat 1-3 jelas dikatakan bahwa Tuhan memberikan firman kepada Musa untuk kasih tahu ke orang Israel. Untuk apa? Untuk menetapkan hari-hari raya yang sudah ditetapkan Tuhan. Salah satunya adalah banyak ada hari raya yang kita pernah tahu, tapi hari raya yang kita akan bahas pada kali ini adalah hari pertemuan kudus, waktu perayaan yang akan ditetapkan, yaitu hari Sabat, di mana 6 hari itu boleh bekerja, tapi harus dikhususkan hari perhentian penuh. Nggak boleh ngapa-ngapain. Cuman boleh menyembah Tuhan, cuman boleh kembali kepada Tuhan untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh melakukan suatu pekerjaan, tapi kita fokus untuk Tuhan semata. Itu di Imamat 23 ayat 1-3 dijelaskan sedemikian rupa. Oke, sekarang langsung mau tanya. Nah, kalau kita bicara zaman bangsa Israel zaman dulu, ada yang tahu nggak gambar ini adalah gambar apa? Langsung belum ketemu gambar aslinya, karena langsung belum ketemuin gambar aslinya tuh seperti apa, tapi kurang lebih gambarannya akan seperti ini. Mungkin lebih sederhana di zaman itu. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Allah. Kenapa? Bait Allah. Bait Allah, bukan. Bukan bait Allah. Bukan masjid dong. Gereja. Bukan gereja. Ada yang tahu? Depannya S. Ini adalah langsung kasih ini ya, kisi-kisinya. Ini adalah tempat orang di mana belajar orang bangsa Yahudi, bangsa Israel, belajar hukum Taurat, belajar mengenai kitab-kitab, dan berdoa dan berkumpul bersama-sama orang percaya. Sekolah. Bukan sekolah. Ayo, depannya surga. S. Bukan surga. Ini adalah Simbolnya udah ketahuan. Simbol. Ya, simbolnya bangsa Yahudi, betul. Ada yang tahu? Tak tahu. Sherlyn tahu, Sherlyn? Nah, kalau nggak ada yang tahu, langsung kasih tahu. Ini adalah Sinarmas. Sinagog. Ini adalah sinagog. Ya, pernah dengar ya? Jadi semua bangsa Yahudi berkumpul untuk belajar hukum Taurat, saling ngobrolin mengenai firman Tuhan. Ini dibahas di sinagog, tempat orang-orang belajar mengenai hukum Taurat. Nah, ini bangsa Israel kalau misalnya berkumpul untuk mencari berdoa, mencari kebenaran firman Tuhan, itu semuanya ada di sinagog zaman itu. Nah, kalau saya tanya di gambar kedua, apa itu? Ada yang tahu nggak? Bait Allah. Allah itu tempat yang Yesus menyembuhkan orang buta itu ya? Ada yang bilang kemah suci, ada yang bilang apa tadi? Bait Allah. Ini bait Allah siapa yang bikin bangunan ini? Raja Salomo. Betul, Raja Salomo yang membangun bait Allah ini. Nah, kalau kita tahu sebelumnya, zaman sebelum bait Allah ini kan ada kemah suci. Jadi kemah suci itu bentuknya temporer, bentuknya sementara. Bentuk namanya kan kemah, tent. Jadi semuanya sementara di saat Tuhan menentukan pada saat bangsa Israel di padang gurun untuk berhenti dan bikin kemah suci, bikinlah kemah suci tersebut. Nah, tapi kalau bait Allah dibikin di Yerusalem, bait Allah ini dibikin sedemikian rupa oleh Allah
harus begini, besarnya harus seperti ini, nanti isinya ini dan itu, bahannya ini dan itu, sangat detail sampai akhirnya jadi bait Allah. Nah, kita tahu sendiri kalau kita bicara mengenai kemah suci dan bait Allah, itu adalah tempat di mana Tuhan hadir. Ada hadirat Tuhan di tengah-tengah bangunan tersebut. Sehingga kalau kita bicara ingat dan kuduskanlah hari Sabat, bangsa Israel berbondong-bondong berkumpul di tempat tersebut untuk apa? Kalau kita ingat ceritanya di kemah suci, mereka memberikan korban persembahan kepada untuk bisa menghapus dosa mereka. Nanti juga ada imam di tempat ruang kudus dan maha kudus. Ingat ya ceritanya. Itu di mana Tuhan itu hadir di bangunan bait Allah tersebut dan di kemah suci tersebut. Nah, beratus-ratus tahun kemudian kita tahu ada siapa? Muncullah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk menjadi juru selamat kita manusia, lahir, besar, dan akhirnya melayani Tuhan sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita semua. Saat ini kita tidak perlu setiap hari Minggu, kita nggak perlu langsung hadir ke bait Allah di Yerusalem. Tapi kita cukup hadir ke mana? Ke gereja, bangunan, tempat tinggal kita. Dekat sama tempat tinggal kita. Ada yang di mana? Yang sebelah kiri, gereja, bangunan, gedung mana tuh? Ingat ya? Gedung Peluit. Gedung Peluit, betul. Kalau yang tengah, gedung Pitit. Kalau yang kanan, ayo gedung apa? BSD. Ada yang tahu BSD, betul. Jadi banyak gedung-gedung gereja saat ini bertebaran di mana-mana. Apakah ada Tuhan? Apakah ada Tuhan di sana? Ada. Saya udah pernah ketiga-tiganya. Oh, kamu pernah ketiga-tiganya, oke. Nah, menurut kalian Tuhan ada di 3 gedung itu saja, ataukah ada di gedung-gedung yang lain, ataukah ada di Gedung-gedung lain. Tadi Chloe bilang di gedung-gedung lain juga ada Tuhan. Nggak cuma di 3 gedung ini aja. Kita harus ingat juga ada. Betul. Matthew bilang di mana-mana juga ada Lausher. Sekolah minggu di mana-mana itu kalau kita ada di rumah juga tuh ada Tuhan. Good job, Chloe. Betul. Lasa mau menyampaikan bahwa gereja itu bukan hanya sekedar gedung atau bangunan. Itu adalah tempat di mana kita berkumpul setiap hari Minggu untuk memuji dan saling bersekutu bersama untuk menyembah Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak hanya hadir di gereja, tapi Tuhan hadir di setiap hati kita. Jadi pada saat Tuhan Yesus mati dan akhirnya naik ke atas surga, dia mencurahkan siapa? Mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus. Mencurahkan Roh Kudus ke dalam setiap hati kita, anak-anak Tuhan yang percaya, sehingga dimanapun kita berada, tadi ada yang bilang, di rumah, Laushe, di sekolah minggu, di sekolah, di gereja, semuanya ada Tuhan. Karena kitalah gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan merupakan gerejanya Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Ya, tapi saat ini, sesuai dengan hukum Taurat yang Tuhan sampaikan, bahwa setiap hari perhentian, hari Sabat, kita harus ingat Tuhan, dan kita harus kembali bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Kan nggak mungkin, misalkan, hey adik-adik, kita mau berkumpul bersama-sama, datang ke rumah Laushe ya. Wah, rumah Laushe kecil, kalau datang ke kalian semua berpuluh-puluh orang, nanti nggak muat. Nanti nggak ada mic-nya, nggak ada sound system-nya. Sehingga ada bangunan gereja yang dibuat khusus oleh anak-anak Tuhan untuk berkumpul bersama-sama, kita menyembah Tuhan, bersekutu bersama untuk berdoa dan bersukacita bersama. Nah, kita lihat di Ibrani 10 ayat 25, langsung minta satu anak untuk bisa membacakan. Siapa ya yang mau? Selain yang sudah. Ada yang mau? Siapa itu yang belum baca? Adrian, boleh Adrian. Silakan Adrian dibaca ya dengan keras. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita
seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, terima kasih Adrian. Nah, di Ibrani 10 ayat 25 yang merupakan ayat hafalan kita, ini juga dijelaskan dengan jelas bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Maksudnya sekolah minggu, dalam konteks kamu adik-adik sekarang ini kan masih umurnya di sekolah minggu. Jadi jangan kalian menjauhkan diri. Kan kadang-kadang ada yang, kalau zaman dulu Lasa kecil ya, Lasa ada bilang, aduh ini kok jam 7 harus ke sekolah minggu. Padahal jam 7 itu waktunya ada Doraemon. Habis Doraemon ada Ninja Hattori. Habis Ninja Hattori ada Crayon Shinchan. Wah itu seru banget kalau zaman dulu Lasa nonton. Tapi kita sesuai arahan Ibrani 10 ayat 25, ini dikatakan kita nggak boleh menjauhkan diri. Kita nggak boleh nolak untuk pergi ke rumah Tuhan. Jadi makanya Lasa angkat jempol sama kalian. Kalian rajin-rajin. Walaupun kondisinya online, onsite, kalian terus hadir setiap minggu. Nama-namanya Lasa sering lihat. Nama-nama Darren, Greta, Chloe, Ivanka, dan yang lainnya semuanya rajin ke sekolah minggu. Walaupun kondisinya di rumah masing-masing. Tapi kita harus tahu bahwa arahan Tuhan, perintah Tuhan, kita harus terus mendekatkan diri untuk pertemuan-pertemuan ibadah semacam ini. Oke, jadi kalau lagi males, aduh males banget Lausyo ke sekolah minggu, aku ngantuk, tidurnya malam. Tapi ingat, Tuhan pernah sampaikan lewat hukum keempat bahwa kita harus mengingat dan menguduskan hari Sabat. Jadi kita harus terus mengingat untuk terus datang ke sekolah minggu atau datang ke gereja. Oke? Nah, apa yang dilakukan saat ibadah di gereja? Ada yang tahu? Ngapain aja? Kamu ibadah ke gereja tuh ngapain aja kira-kira? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, satu-satu. Sebentar, satu-satu. Chloe, boleh kamu jawab. Ngapain Chloe? Memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Wah, bagus. Itu pasti ada memuji Tuhan dan menyembah. Nah, di poin pertama, memuji Tuhan, menyembah, kita sadar nih akan kasih Tuhan yang begitu besar. Sadar nggak sih kalian bahwa Tuhan begitu baik di dalam hidup kita? Sadar nggak? Sadar ya, Tuhan begitu baik sampai akhirnya hidup kita begitu baik. Tuhan memberikan orang tua yang baik, memberikan sekolah yang baik, teman-teman yang baik, gereja yang baik, sehingga kita patut untuk menyembah Tuhan. Kita patut akan iman yang Tuhan telah tanamkan di dalam hati kita, kita patut bersyukur dan menyembah Tuhan. Apalagi, siapa yang mau sampaikan selain ibadah di gereja, selain menyembah, kalian ngapain sih kepada Tuhan? Greta? Ivanka dulu, Ivanka boleh. Ivanka, selain menyembah, kamu ngapain Ivanka di gereja? Pada saat beribadah? Memuji. Ya, memuji Tuhan, betul. Selain memuji Tuhan, apa lagi? Bernyanyi. Ya, memuji dan bernyanyi sama. Ada yang tahu lagi? Siapa ini? IPS siapa ya? Adrian. Adrian lagi ya, boleh Adrian. Ayo, apa yang kamu lakukan di gereja saat ibadah? Selain memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apa lagi? Saya bantu ya. Kita bersekutu. Kita bersekutu bersama-sama. Jadi kita nggak cuma datang ke sekolah minggu, ngeliat kanan, ngeliat kiri, aku nggak kenal siapa-siapa. Yang penting aku cuma menyembah Tuhan aja. Enggak kan? Kita kenal Darren, kita kenal Greta, kita kenal Maika. Ya, Maika bilang melakukan persembahan, betul. Kita kenal Chloe. Kita tahu, teman-teman, kok Chloe hari ini murung sekali. Chloe, kamu kenapa hari ini? Semoga kamu cepat happy lagi ya. Tuhan tolong ya. Kita bisa saling bersekutu, kita bisa saling bersukacita bersama, saling menguatkan. Itu berguna pada saat kita ibadah, kita juga saling bersekutu, fellowship bersama dengan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi, ayo. Pada saat kita beribadah ke gereja, selain kita menyembah, kita bersekutu bersama anak-anak Tuhan,
Ya, tentunya kita mendengarkan firman Tuhan. Wah, itu penting sekali loh. Mendengarkan firman Tuhan merupakan makanan rohani. Kalian kalau lapar rasanya gimana? Aduh, kruyuk-kruyuk nih, nggak bisa tidur. Karena lapar banget. Sama, kalau kerohanian kita nggak dikasih makanan, kita akan lapar, kita akan kering. Hidup kita nggak akan enak. Tapi kalau kita haus akan firman Tuhan, seperti lagu, kalau lagu itu apa? Seperti rusa rindu air di sungai, seperti kita juga haus kepada firman Tuhan, kita lapar akan firman Tuhan, Tuhan akan menambahkan terus. Dan kita akan menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin baik. Oke? Dan harapannya saat firman Tuhan itu disampaikan seperti sekarang ini di sekolah minggu, kalian bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu kita apa lagi? Kita selain setelah firman Tuhan kita dapatkan, kita juga bisa membagikannya kepada orang lain. Membagikan ke siapa? Ayo, ada nggak yang punya pengalaman? Saya pernah loh, Laushe, membagikan berita baik ini, Injil ini kepada teman saya, kepada suster saya, kepada mbak saya, atau kepada saudara saya. Ada nggak yang Keluarga. pernah? Greta pernah nggak sampaikan ke keluarga berita baik, Injil? Ayo, siapa yang pernah? Saya pernah ke keluarga. Matthew pernah? Ya, pernah Wah, bagus. ke keluarga. Ada siapa lagi yang pernah? Ayo. Nggak mudah, tapi Tuhan akan memberikan pertolongan. Laushe juga nggak mudah. Dulu Laushe pernah sampaikan kepada orang baru belum terlalu lama kenal, anak kecil, Laushe cerita-cerita, dia orangnya bukan agama Kristen, memang nggak mudah. Tapi kadang-kadang Tuhan memberikan hikmat bijaksana supaya kita bisa menceritakan kabar baik. Nah, Laushe harapkan setiap dari kita juga pada saat kita beribadah di gereja, kita bisa membagikannya kepada orang-orang lain di sekitar kita. Oke? Oke. Nah, saat ini yang kita lakukan di setiap hari Minggu, di setiap hari Sabat, ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti ini, di sekolah Minggu, bentuknya hanya sementara. Waktunya hanya sementara di dunia. Tapi kita harus tahu, suatu saat kelak, suatu hari, pada saat dunia sudah berakhir, seluruh umat Allah dari segala tempat, dari segala abad, akan bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah di surga. Kemudian gereja yang kita bilang adalah orang-orang percaya, yaitu umat Allah, akan berkumpul untuk menyembah Dia sehari, seminggu. Enggak. Tapi selama-lamanya kita akan menyembah Tuhan di surga kelak. Amin? Nggak ada yang amin? Amin. 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 Ya, itu yang kita harapkan ya sebagai anak-anak Tuhan, kita akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Oke? Nah, oke, sekarang Laushe mau sampaikan ke kalian. Susah nggak sih kalian ke gereja? Kondisi dulu sebelum online, saat Greta onsite. gak pernah ke gereja, Laushe. Oke, nggak apa-apa. Berarti Greta ke gereja pada saat online ya. Ada nggak adik-adik yang pernah onsite susah ke gereja? Misalkan, Laushe, rumahku itu 300 km jauhnya dari gereja sekarang. Aku harus naik sepeda, Laushe. Jauh sekali. Jalanannya juga berbukit-bukit, berlembah-lembah. Enggak susah. Ada nggak yang begitu? Kan Nggak rumah susah. saya dekat sama gereja. Iya, benar. Sulitkah kita ke gereja? Enggak. Rata-rata pasti naik kendaraan, benar nggak? Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang naik sepeda atau jalan kaki karena rumahnya sangat dekat, ya kan? Ada nggak yang susah? Grab. Iya, naik Grab. Nggak ada ya, rata-rata pasti semuanya kalau ke gereja pasti nggak terlalu susah. Yang penting kita harus mempersiapkan waktunya. Tapi kalian tahu, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan di beberapa belahan negara terkadang susah sekali untuk menyembah Tuhan. Kita ambil contoh. Di mana ini? Kita lihat gambarnya di Korea Utara, pada saat mereka mau melakukan ibadah, itu nggak boleh terang-terangan seperti sekarang kita. Harus sembunyi-sembunyi.
Karena apa? Karena Korea Utara itu adalah negara komunis, di mana dia tidak terbuka terhadap agama-agama lain. Sehingga kalau ketahuan nih, ada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, dia akan ditangkap. Coba kalian lihat linknya. Umat Kristen Korea Utara berdoa ditutupi selimut atau di toilet. Bayangin. Mereka benar-benar rindu untuk beribadah kepada Tuhan dengan kondisi yang sangat susah di negara tersebut. Kalian lihat, pada saat digambar, di satu ruangan yang sangat kecil, mereka berkumpul bersama-sama, itu juga doanya pelan-pelan. Suaranya nggak boleh kencang-kencang. Saat mereka nyanyi, juga nggak boleh. Dengan hati yang sungguh mereka pengen nyanyi, tapi nggak boleh. Nah, coba kita pikirin. Kalau kita sekarang di Jakarta, di Indonesia, gampang nggak untuk memuji Tuhan? Gampang nggak untuk beribadah kepada Tuhan? Gampang. Gampang. Kenapa? Ada nggak yang pernah ditangkap pada saat lagi online sekolah minggu? Atau Tidak lagi ke ada. gereja? Nggak ada. Semuanya saling menghormati antar agama. Sehingga kalian pada saat beribadah bebas. Nggak pernah, hei kamu, lagi ngapain? Lagi ke sekolah minggu, Pak. Saya tangkap kamu, masuk penjara. Nggak ada kan yang begitu? Nah, Kalau Greta yang ditangkap, Greta pasti bilang, salah Greta apa, Pak? betul, karena di negara kita tidak melarang itu. Coba kalian pikirkan, di Korea Utara semuanya dilarang untuk menyembah Tuhan. Sehingga kita patut bersyukur Tuhan memberikan segala kemudahan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Makanya kita harus rajin, karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di Indonesia ini. Satu contoh lagi. Di mana ini? Kita tahun 2015, Ya, ini pemerintah saya ambil contoh ya. Di tahun 2015, pemerintah Cina membatasi jemaat untuk bisa beribadah kepada Tuhannya tidak lebih dari 25 orang. Kenapa? Karena kalau gede-gede, lama-lama orang jemaat ini kuat, orang-orang Kristen ini besar, bisa menggulingkan pemerintahan. Bisa banyak orang Kristen yang percaya di China. Sehingga itu dibatasin di China. Sehingga gereja bawah tanah di China juga sangat banyak. Jadi kalau misalnya 25 orang, 25, cabangnya makin hari makin banyak. Nah, inilah uniknya Kristen, uniknya anak-anak Tuhan. Di saat kita dilarang, dipersekusi, tapi Tuhan memberikan pertumbuhan yang luar biasa. Dan Cina ini sampai hari ini, pertumbuhan anak-anak Tuhan di China, di Tiongkok, merupakan salah satu pertumbuhan yang paling besar di dunia saat ini. Nah, kita patut bersyukur. Dan kita yang ada di Indonesia sekarang gimana? Semuanya gampang. Aku ke gereja ya, mau datang Senin sampai Minggu ya boleh, tidak dilarang. Tapi kadang-kadang kita malas nggak? Kita nggak malas sih, setiap minggu aku datang. Tapi hatiku nggak ada di situ. Hatiku lagi ada di mall. Lagi mikirin game. Lagi mikirin jalan-jalan. Apakah itu kita benar ke rumah Tuhan, ke gereja dengan sungguh-sungguh? Nah, ini yang betul, ini yang Lause mau tanamkan kepada setiap adik-adik. Kita mendapat kesempatan luar biasa dari Tuhan. Kita bisa beribadah dengan bebas. Kita bisa menyembah Tuhan tanpa dilarang. Kita harus lakukan dengan baik. Harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kita bersyukur. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa seperti ini. Oke? Oke. Lause mau tanya mengenai kondisi ibadah saat kalian ini. Dulu kalian ibadah onsite. Wah enak, ketemu Lausenya langsung. Ketemu teman-teman yang lain bisa ngobrol-ngobrol. Udah lihat? Gambarnya udah lihat belum ya? Udah muncul belum? Udah ya? Itu si Ivanka bukan sih? Masa sih? Itu ya pakai kacamata biru. Ya ini Sil pada saat beberapa tahun yang lalu. Itu Ivina ya kalau nggak salah ya? Bener nggak Ivina? Itu Zoe. Iya, ini beberapa tahun yang lalu. Mana Ya. aku? Jadi gini, jadi pada saat kita ibadah onsite, tahu nggak ada apa? 2 tahun yang lalu kita tahu ada virus corona yang merebak sedemikian rupa. Akhirnya kita shifting, harus ibadah. Betul, itu ibadah sil. Nah, pada saat kita ada virus corona, akhirnya kita shifting dari onsite yang harusnya setiap minggu kita ketemu, tatap muka, akhirnya kita harus online. Seperti sekarang ini kita masih online. Tapi Lause harap, jikalau nanti Tuhan berkehendak bahwa virus-virus corona
pandemi ini akan segera berakhir, kita boleh berkumpul bersama-sama ya. Nanti kita setiap minggu kita bisa ketemu, kita bisa saling cerita, saling sharing, saling berdoa, menyembah Tuhan, seperti yang kita lakukan seperti online ini. Ada nggak yang rindu untuk segera bisa sekolah minggu, ketemu lagi sama Lausio, ketemu lagi sama teman-teman yang lain? Nggak ada yang rindu ya? Greta pengen ke gereja langsung. Sama, Lausio juga pengen segera bisa sekolah minggu, bisa beribadah di gereja dengan leluasa. Kita harapkan kita datang masih udah online. Iya, nanti Asa, ya. katanya ada virus baru, katanya namanya Omicron. Iya, betul. Iya, baru menyebar di apartemen Green Bay katanya. Karena Ya, banyak orang nggak pakai masker. Ya, kita sekarang terus berdoa ya supaya pandemi ini, virus-virus ini boleh segera hilang dan kita bisa berkumpul kembali bersama-sama. Nah, Lasa mau tutup firman Tuhan pada kali ini, cerita kali ini lewat satu pujian, di mana pujian ini menggambarkan bahwa apa itu gereja. Tadi kan Lasa sampaikan gereja itu gedung, iya saat ini, dan saat ini pun gereja itu adalah anak-anak Tuhan yang berkumpul bersama-sama. Kita juga bisa sebut adalah gereja. Jadi lewat lagu ini kita bisa mendengarkan bahwa gereja itu adalah orang-orang yang percaya, saling menguatkan, bersatu dan sehati untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Yuk kita mendengarkan pujian ini. Kalian boleh di-mute semuanya dan meresapi kata-kata dan kalimat ini lewat lagu pujian Kitalah Gereja. Langsung izin sharing sebentar ya. Kedengeran nggak ya? Sebentar ya. Dengar, nggak kedengar. Belum kedengaran ya? Sound. Belum selesai. Nggak ada soundnya ya? Sebentar ya. Nggak ada suara, nggak usah. Ya, wait, sebentar. Nggak ada. Sebentar ya. Udah? Udah.
What happened? Oke. Oke. Bagus lagunya? Good. Bagus banget, Elsa. Ya, nanti kalian boleh lihat di YouTube nanti. Itu lagunya Kita La Gereja judulnya. Oke. Oke, sekarang kita mau tutup di dalam doa. Hari ini kita sudah selesai. Kita mau berdoa bersama-sama. Ada yang mau tutup di dalam doa? Bantu Lausya. Siapa kira-kira yang mau tutup di dalam doa? Yang mau melayani Tuhan? Chloe mau. Oke, Chloe boleh tutup di dalam doa. Kita mau selesai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Silakan Chloe. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami pada hari ini. Sekarang kami sudah selesai beribadah kepada Tuhan. Berkati kami supaya tetap setia kepada Tuhan dan memuji Tuhan dengan baik. Kita akan bertemu lagi saat sekolah minggu depan. Tolong berkati kami supaya bisa konsentrasi lagi minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Chloe. Oke, selesai dari Lause, boleh Lause serahkan kepada Lause Sherlyn. Silakan Lause Sherlyn. Oke, semuanya udah selesai dengar sharingannya dari Lause Kenny ya. Kalau gitu apa ada pengumuman dari Lause-Lause lain? Nggak ada. Tidak ada? Oke, kalau gitu kita akan doa penutup dan kita kalau gitu Lause Kenny boleh tolong? Oke, adik-adik, yuk kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang boleh Engkau berikan dari awal sampai pada akhirnya kebaktian ini boleh berjalan dengan baik. Setelah kami berpisah satu sama lain, Tuhan, biarlah hanya firman Tuhan yang boleh masuk ke dalam hati kami dan kami bisa memahami bahwa gereja bukanlah hanya gedung, tapi gereja adalah kami, anak-anak Tuhan yang percaya berkumpul untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Biarlah kami terus belajar menjadi anak-anak Tuhan, tidak pernah malas untuk bisa mencari kebenaran firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan senantiasa setiap hari Minggu. Kami berkati bukanlah hari Minggu saja untuk menyembah Tuhan, biarlah setiap hari, setiap waktu hidup kami, sikap kami benar-benar memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau berpisah satu sama lain, biarlah setiap dari kami boleh melanjutkan hari ini dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Oke, sampai ketemu.